Ramalan Raden Wiralodra, Indramayu makmur bila ular seberangi Cimanuk, kisah murid Sunan Gunung Jati. Sumber selengkapnya dengan link https://pikiran-PR.pikiran-PR83463636111 Raden Wiralodra Indramayu makmur bila ular seberangi Cimanuk kisah murid Sunan Gunung Jati. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin Editor, Muhammad Ayus. Asal dan usul Indramayu sangat erat hubungannya dengan salah satu murid perempuan Sunan Gunung Jati. Nyi Endang Dharma Ayu seorang murid Sunan Gunung Jati yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Murid wanita Sunan Gunung Jati Nyi Endang Dharma Ayu terlibat pertarungan dahsyat dengan Raden Wiralodra untuk mengadu kesaktian antara keduanya. Itulah cikal bakal nama Indramayu yang diambil dari nama Nyi Endang Dharma Ayu yang menghilang dengan menceburkan diri ke Sungai Cimanuk. Kini makam Raden Wiralodra terletak di lokasi makam Raden Arya Wiralodra berada di Jalan Muara Narasindang, Indramayu, Jawa Barat. Letak makam Raden Wiralodra terdapat di belakang Gor Singalodra, Sindang, Indramayu. Pemakaman Wiralodra nampak dengan gapura bata merah sangat mirip dengan yang ada di pemakaman Sunan Gunung Jati. Dalam buku sejarah juga dikatakan kalau Raden Wiralodra mengikuti ajaran Sunan Gunung Jati dan ikut memeluk agama Islam. Satu batu prasasti akan tampak ketika kita memasuki area pemakaman Raden Wiralodra. Terdapat beberapa bait kalimat yang tertulis dalam batu prasasti yang menempel di sana. Raden Wiralodra tampak seperti meramalkan tentang masa depan Indramayu setelah ia tinggalkan. Raden Wiralodra meramalkan suatu saat nanti Indramayu akan menjadi daerah makmur bila sudah ada tanda-tanda yang disebutkan dirinya. Inilah bait kalimat yang tertulis di batu prasasti itu. Akan tetapi Allah berikan rahmatnya yang agung, Dharma Ayu kembali makmur, tidak ada satu hambatan. Tandanya jika ular seberangi Sungai Cimanuk, sumur Kejayan mengalir deras, lampu menyala tanpa minyak, semuanya hidup makmur. Pada bait berikutnya Raden Wiralodra pun berpesan kepada para pengikutnya penduduk Indramayu dengan menuliskan pesan ini. Bekerja sama dengan tentara membantu penguasa semuanya hidup tentram, gemah ripah loh jinawi, seluruh negara hidup makmur, pungkasi tulisan ini. Makam Raden Wiralodra terlihat berdampingan berjejer dengan Ki Tinggil. Ki Tinggil adalah pengikut Raden Wiralodra yang selalu menyertai Raden Wiralodra dalam pengembaraan kemanapun ia pergi. Berada di sebelah timur ada 5 makam lagi yang merupakan kerabat dari Raden Wiralodra, yaitu 1. Makam Raden Riantaka 2. Makam Raden Surta Merta 3. Makam Nyi Ayu Inten 4. Makam Raden Wira Diprata 5. Makam Raden Sawedri. Situs pemakaman Raden Wiralodra selalu ramai dikunjungi para peziarah setiap harinya, apalagi kalau malam Jumat tiba. Pemakaman Raden Wiralodra akan lebih ramai dikunjungi untuk berziarah di sana. Kisah mereka juga menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kisah mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kisah cinta keturunan Sunan Kalijaga, pesona Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Nyai Ageng Ngerang dan Ki Ageng Ngerang. Nyai Ageng Ngerang merupakan ulama perempuan yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Juwana, sekitar lereng pegunungan Kendeng Pati Selatan. Dewi Roroyono menikah dengan Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Sunan Muria dikenal sebagai salah satu wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Dari pernikahannya dengan Dewi Roroyono, Sunan Muria dikaruniai 3 anak,
yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, dan Pangeran Santri. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Prawoto di daerah dekat lereng Gunung Muria, utara kota Kudus. Beliau banyak belajar ilmu agama kepada ayahnya dan juga kepada Sunan Nerang, seorang ulama yang disegani karena ketinggian ilmunya. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Nerang. Beliau adalah seorang wanita yang cantik rupawan dan berbudi luhur. Dewi Roroyono menjadi istri Sunan Muria setelah beliau berhasil menyelamatkannya dari penculikan oleh Pathakwarak. Merupakan seorang murid Sunan Nerang yang jatuh cinta kepada Dewi Roroyono dan bertindak kurang ajar. Sunan Muria menolong gurunya dengan menghadapi Pathakwarak dengan kesaktian dan keikhlasannya. Sunan Nerang kemudian menjodohkan putrinya dengan Sunan Muria sebagai tanda terima kasih. Sunan Muria dan Dewi Roroyono hidup bahagia sebagai pasangan yang ideal. Mereka tinggal di Padepokan Gunung Muria dan berdakwah mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Sunan Muria tidak hanya pandai ilmu agama, tetapi juga pandai bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau banyak mengajari warga cara bertani, berdagang, dan melaut dengan baik dan halal. Sunan Muria juga dikenal sebagai orang yang ramah dan gampang bergaul dengan masyarakat. Beliau sering menggunakan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah, seperti wayang, gamelan, dan tembang. Dewi Roroyono menjadi inspirasi bagi Sunan Muria dalam berdakwah. Beliau adalah wanita yang taat beribadah, sabar menghadapi cobaan, dan dermawan kepada fakir miskin. Dewi Roroyono juga membantu suaminya dalam mengurus padepokan dan mendidik anak-anak mereka. Mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Raden Umar Said, Raden Muhammad Said, Raden Abdul Qadir Jailani, Nyai Ageng Bagelen, dan Nyai Ageng Kajoran. Sunan Muria dan Dewi Roroyono adalah contoh pasangan yang sempurna yang membangun peradaban Islam di Tanah Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi generasi selanjutnya. Demikianlah kisah Sunan Muria dan Dewi Roroyono yang menjadi pasangan sempurna yang membangun peradaban Islam di Tanah Jawa. Kisah mereka mengajarkan kita tentang nilai-nilai keimanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian. Kisah mereka juga menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kisah mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kisah cinta keturunan Sunan Kalijaga, pesona Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Nyai Ageng Nerang dan Ki Ageng Nerang. Nyai Ageng Nerang merupakan ulama perempuan yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Juwana, sekitar lereng pegunungan Kendeng Pati Selatan. Dewi Roroyono menikah dengan Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Sunan Muria dikenal sebagai salah satu wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Dari pernikahannya dengan Dewi Roroyono, Sunan Muria dikaruniai 3 anak, yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, dan Pangeran Santri. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Prawoto di daerah dekat lereng Gunung Muria, utara kota Kudus. Beliau banyak belajar ilmu agama kepada ayahnya dan juga kepada Sunan Nerang, seorang ulama yang disegani karena ketinggian ilmunya. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Nerang. Beliau adalah seorang wanita yang cantik rupawan dan berbudi luhur. Dewi Roroyono menjadi istri Sunan Muria setelah beliau berhasil menyelamatkannya dari penculikan oleh Pathakwarak. Merupakan seorang murid Sunan Nerang yang jatuh cinta kepada Dewi Roroyono dan bertindak kurang ajar. Sunan Muria menolong gurunya dengan menghadapi Pathakwarak dengan kesaktian dan keikhlasannya. Sunan Nerang kemudian menjodohkan putrinya dengan Sunan Muria sebagai tanda terima kasih. Sunan Muria dan Dewi Roroyono hidup bahagia sebagai pasangan yang ideal. Mereka tinggal di Padepokan Gunung Muria dan berdakwah mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Sunan Muria